Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ni'matil ilmil muta'allam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan pada pertemuan atau kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang adab wudu. Adab wudu ya, atau aturan atau tata tertib dalam berwudu. Bisa kalian lihat dalam buku fikih kelas 6 ada halaman 29. Silahkan keluarkan bukunya. Buku fikih halaman 29. Judulnya adalah adab wudu. Ini ya, anak-anak sekalian, adab wudu. Lihat. Ini merupakan salah satu cara kita untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, maka kita perlu mengetahui adab-adabnya, aturannya, supaya bisa sempurna, bisa sah dalam melaksanakan wudhu, bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita berdoa. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, wudhu itu apa? Atau apa pengertian wudhu? Wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil menggunakan air dengan cara tertentu pada anggota tubuh tertentu. Sekali lagi, wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil menggunakan air dengan cara tertentu pada anggota tubuh. Itu pengertian wudhu. Kapan seorang diwajibkan berwudhu? Ini wajibnya orang berwudhu itu kapan? Kalau tidak berwudhu berarti tidak sah. Yaitu saat sholat atau saat mau sholat. Saat mau sholat wajib wudhu. Ini ada dalam Al-Quran keterangannya surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, serta basuhlah kakimu sampai mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Hadis Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatu man dasa hatta yatawaddo'a. Tidak terima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama ya, saat orang sholat dia wajib. Kemudian yang kedua, saat mau tawaf. Nah, tawaf itu dari rangkaian ibadah haji ya. Nah, tawaf diwajibkan berwudu sebelum tawaf berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi kalam.
Tawaf di Baitullah adalah sholat. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan berbicara dalam tawaf. Jadi kedudukan tawaf ini sama dengan sholat. Ya, cuman bedanya ya khusus ya di Baitullah, dan pada saat tawaf boleh berbicara, tidak seperti saat sholat biasa ya. Tapi kedudukannya sama. Dalam hal ini adalah wajib untuk melaksanakan wudhu. Kalau tidak berwudhu, maka tidak sah tawafnya. Selanjutnya, apa keutamaan wudhu? Nah, yang pertama adalah menghapus dosa. Ya, kalau dosa kita yang dihapus, maka berwudhulah. Ibarat orang mandi, ya, itu kan menghapus kotoran, ya, najis. Ya. Nah, dengan wudhu itu menghapus dosa, ya, membersihkan dosa. Kemudian melepaskan tali buhul setan. Ikatan-ikatan setan lepas. Nah, dia bangun tidur ya nanti. Setan kan kalau mau terus suka ini kalau tidak berdoa diikat ya. Nah, dengan bangun wudhu maka dilepaskan ya tali-talinya. Kemudian ciri umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tanda-tanda keimanan. Kelima, salah satu jalan masuk surga. Yang keenam, meninggikan derajat seseorang. Keterangan hadisnya ya, wudhu ciri umat Nabi Muhammad ya, yang seperti yang saya sampaikan di atas tadi ya, awal keutamaan berwudhu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa ia adalah umatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bagaimana pendapatmu jika seseorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan kaki-kakinya berada di sekumpulan kuda yang hitam legam? Tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Bersabda, sesungguhnya mereka umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan, kakinya karena hadis riwayat Malik An-Nasai. Ya, umat Rasulullah itu nanti datang di hari kiamat itu dengan wajah yang bersinar, yang putih, yang beda dengan umat-umat yang lainnya. Kemudian wudhu salah satu jalan masuk surga. Hendaklah seorang muslim berwudhu, kemudian menyempurnakan wudhunya, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Dan juga ada keterangan lain tentang ikatan atau buhul setan yang terlepas karena wudhu dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat 3 ikatan di tekuk salah seorang di antara kalian saat tertidur. Di setiap ikatan setan mengucapkan malam masih panjang, tidur kembali. Itu setan ya. Jika seorang bangun kemudian membaca zikir dan doa, maka satu ikatan terlepas. Dan jika ia berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Dan jika ia sholat, akan terlepas ikatan ketiga. Jika ingin rajin dan hatinya semangat. Jika ia tidak melakukannya, maka hatinya nyaman dan menjadi apapun itu hadis ya tentang keutamaan berwudu. Adapun adab atau aturan dalam berwudu, diantaranya yang pertama meluruskan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita wudhu ini karena Allah ya, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, menyempurnakan wudhu dengan baik. Dari mulai gerakan membasuh tangan sampai pergelangan, ya, sampai dengan membasuh kaki dan doa, nah itu disempurnakan. Kemudian yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berwudhu. Yang kita wudhu nyontoh Rasul ya, dari gerakan-gerakannya, bacanya semuanya nyontoh Rasul. Kemudian yang keempat, menghemat air saat kalau airnya dihemat ya, apalagi yang pakai keran gitu ya. Di antara bentuk-bentuk pemborosan air, diantaranya ada yang pertama memutar keran secara full saat berwudhu, sehingga air mengalir dengan deras. Kemudian membasuh setiap anggota wudhu lebih dari 3 kali.
Ketiga, tidak menutup kembali keran setelah digunakan. Airnya itu mengalir kemana-mana sehingga jadi mubazir. Selanjutnya ada wudhu yang kelima, tidak berbicara saat berwudhu, fokus khusyuk ya, seperti halnya kita khusyuk dalam sholat, wudhu juga perlu khusyuk. Kemudian yang keenam, membaca doa setelah berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Anjurkan menghadap kiblat ya saat berdoa setelah wudhu. Selanjutnya yang ketujuh, sholat 2 rakaat setelah wudhu yang disebut dengan istilah sholat syukrul wudhu. Yang kedelapan, selalu menjaga diri dalam keadaan suci. Dawam wudhu ya, setelah batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itu maksud daripada menjaga diri dalam keadaan suci. Adapun waktu-waktu yang dianjurkan untuk berwudu, ya diantaranya adalah saat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun ini nggak wajib, tapi dianjurkan ya, sebagai adab atau kesopanan ya. Berzikir kepada Allah itu kita dalam keadaan berwudu ya, lebih afdol, lebih utamanya. Dan membaca Al-Quran, ya, hendak tidur ya, kalau mau tidur ya dianjurkan duduk. Setiap akan sholat, ya tadi kan di awal tentang yang diwajibkan adalah ketika sholat. Nah, kalau sholat tidak wudhu maka tidak sah. Nah, ini setiap akan sholat maksudnya adalah saat kita misalkan setelah sholat zuhur masih punya wudhu nih, masuk waktu asar, ya dianjurkan wudhu lagi. Apa gitu ya, wudhu lagi. Selanjutnya sebelum mandi suci, adalah mandi dari hadas besar. Ya. Setelah haid, setelah nifas, laki-laki setelah keluar air mani, ya itu mandi suci namanya. Atau misalkan pas mau sholat Jumat, itu juga termasuk mau mandi suci. Kemudian yang keenam, seusai menggotong mayit ya. Kalau habis memandikan mayit kan wajib mandi ya. Tapi kalau cuman menggotong saja ya, gotong kerandanya, maka dianjurkan kita untuk berwudu. Selanjutnya yang ketujuh, setelah makan makanan yang tersentuh api ya, dikhawatirkan memang ada bekas makanan ya dari mulut kita ya, ya bersiwak terlebih dahulu, bersihkan gigi ya, kemudian berwudu. Selanjutnya setelah muntah ya, kan muntah itu jijik ya, jadi diusahakan dibasuh ya, dibersihkan itu dengan melaksanakan wudhu kembali ketika kita mau sholat ataupun melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara gerakan-gerakan wudhu yang perlu kita pelajari, dari mulai membasuh tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur-kumur, beristinsyar, yang membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala dan telinga, juga membasuh dua kaki. Gerakan-gerakannya bisa dicontoh dari anak-anakku sekalian yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang materi adab wudhu. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi ahli wudhu ya, sehingga kita layak untuk menjadi orang-orang yang bersinar ya, wajah putih, sehingga akan dikenali oleh Rasulullah SAW di akhirat nanti dan mendapatkan syafaatnya sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.